Saudara-saudara, bertemu lagi dengan saya Benediku Jatmiko di Elro ini, satu gereja yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara, pada kesempatan hari ini saya mau sampaikan tentang ratapan dan ujian. Saudara-saudara, masih berkaitan dengan pandemi. Saudara-saudara, ini masa-masa banyak orang yang mengeluh, meratap. Dan kita bertemu dengan sejumlah kesulitan yang belum juga berakhir. Firman Tuhan saya ambil dari Habakuk pasal 3. Habakuk 3 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau gulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat yang terakhir dari pasal 3. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang diambil di kitab Habakuk. Habakuk salah satu nabi-nabi kecil, saudara-saudara. Nabi Habakuk hidup sekitar abad 7 sebelum Masehi. Nah, ciri khas dari Nabi Habakuk ini hampir mirip dengan nabi-nabi kecil yang lainnya. Dia menyampaikan satu keluhan terhadap situasi yang begitu suram. Sejak Yesaya sampai nabi-nabi kecil selanjutnya, bangsa Israel dibawa pada situasi suram, kemunduran kerohanian, kemunduran keadaan ekonomi, politik, kerajaan, semuanya suram. Dan kalau kita membaca tadi Habakuk pasal 2 dan pasal 1 sebelum pasal 3 itu, maka saudara-saudara akan bisa mendapati judul-judul perikop yang semuanya bernuansa suram, bernuansa sedih, ratapan, seperti halnya juga Yeremia juga menyatakan ratapan. Jadi judul-judul perikopnya LAI menyebut keluhan nabi karena ketidaksetiaan. Ada juga judul perikop di manakah keadilan Tuhan. Judul perikop pasal yang kedua, orang yang benar yang hidup oleh karena percaya. Kemudian itu sebagai jawaban dari pertanyaan di manakah keadilan Tuhan. Maka pasal 2 menyebut orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Kemudian ada juga judul penghukuman atas para penindas dan doa Nabi Habakuk. Yang terakhir kita baca tadi doa Nabi Habakuk. Saudara-saudara, saya pribadi, saudara-saudara mengalami banyak kesulitan, kesusahan dalam pandemi ini. Dan makin panjang kesulitannya, makin besar tantangan yang kita hadapi. Kita harus survive. Ya, saya mengalami perubahan-perubahan dalam pekerjaan, hubungan sosial, dalam menggereja. Kan belum 100% normal ya, masih new normal aja dengan berbagai syarat. Tetapi Habakuk juga mengalami kesuraman-kesuraman, mengalami ratapan-ratapan. Dia berkata, di manakah keadilan Tuhan? Pada pasal 1 ayat 12, bukankah engkau ya Tuhan, dari dulu engkau Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Ayat 13, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Saudara-saudara, satu kemuraman yang dialami
Nabi Habakuk seolah-olah kondisi sudah susah dan Tuhan seolah-olah diam, saudara-saudaraku. Ya, bahkan Nabi Amos juga mengalami ya kebenaran seperti itu, seperti pahit rasanya. Jadi keadaan orang Israel yang benar itu makin menderita, yang jahat makin berkuasa. Ini mungkin banyak juga terjadi di antara keadaan pandemi ini. Beberapa pendeta dalam khotbahnya sudah menyatakan angka perceraian naik tinggi, kekerasan dalam rumah tangga naik, saudara-saudara. Ya itu ada korelasinya mungkin ya, satu ke KDRT kemudian diikuti dengan perceraian. Tekanan ekonomi juga akan semakin terasa. Apalagi itu adalah ancamannya ancaman kematian. Tiap kali orang juga punya cerita tentang korban COVID ya. Di sekitar rumah saya terjadi. Jadi apa ya? Ngeri-ngeri sedep gitu ya. Ngeri juga ada sedepnya. Kenapa? Karena kadang ada yang libur panjang dan sebagainya. Ada suasana yang baru. Saudara-saudaraku, sampai ada seruan dari Habakuk tadi, ya, aku mau berdiri di tempat-tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau, menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nabi Habakuk gak kuat, dia ngadu sama Tuhan. Loh Tuhan, ini loh kekacauan, kejahatan, ketidakadilan terjadi. Tapi kok Tuhan belum respon? Aku tunggu Tuhan responmu. Sampai Tuhan lalu menjawab seperti ini. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada lambung, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Saya menangkap satu kebenaran ini, saudara-saudara. Ternyata Tuhan tidak membiarkan selamanya keadaan seperti itu. Kemudian Habakuk dicelikan matanya. Tuhan tidak berlambat-lambat. Tuhan tidak mengizinkan dan tidak membiarkan keadaan kacau, rusak, jahat terus menerus. Ayat 4 dari Habakuk pasal 2. Sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya, jadi sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya. Habakuk memberi penilaian tegas. Orang yang sombong oleh keadaan jahat, oleh kesombongan kemampuan dirinya, serong hatinya, tidak lurus, dosa. Tetapi orang benar hidup oleh percayanya. Orang yang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Jelas penilaiannya. Orang yang sombong, berlagak, merasa kuat, dia tidak akan tetap ada. They doesn't exist. Artinya mereka akan hilang. Mungkin bersama dengan kejahatan dan keruntuhan peradaban. Mungkin dalam konteks pandemi ini juga bisa menjadi korban pandemi. Artinya, benar saudara-saudara, ia mengatakan dengan mulutnya seperti dunia orang mati. Orang-orang sombong, orang-orang jahat tadi tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Saudara-saudara, berita kenabian dari Habakuk ini jelas. Kejahatan walaupun timbul kaya apapun akan mendapatkan upahnya. Celakalah orang-orang yang seperti itu. Seruan, celakalah orang-orang yang mendirikan kota di atas darah. Ini ayatnya kedua. Ayat 12 dari pasal kedua. Celakalah orang yang memberikan minum sesamanya tetapi bercampur amarah dan seterusnya. Celakalah orang yang mengadakan kekerasan. Celakalah orang yang tidak adil. Nabi Habakuk dengan tegas mengatakan itu sesuatu yang menyimpang. Tetapi saya suka ayat-ayat ini yang terkenal yang terakhir. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Saudara-saudaraku, pohon ara itu komoditas di Israel. Saya pernah lihat fotonya dan videonya, tetapi dia buah musiman. Jadi seharusnya ada musim tertentu kita bisa memanen buah ara itu.
dipakai untuk berbagai keperluan, dimakan. Tetapi kalau pada musimnya tidak berbuah, itu bicara sudah gak produktif atau meleset. Kalau bahasa Jawanya, geblok, saatnya panen gak panen. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, tadi tidak berbunga, bunga itu sebagai tanda mau munculnya buah. Gak ada tanda-tanda produktivitas. Pohon anggur juga gak berbuah. Ini saudara, ini kondisi yang mungkin saya dan saudara alami. Tidak ada lagi hasil. Dan pohon zaitun mengecewakan. Ara lebih murah dari anggur. Anggur juga gak berbuah. Zaitun lebih mahal. Minyak zaitun tadi, olive oil, enggak juga produksi. Mengecewakan, mungkin ada hasil tapi sedikit. Bahasanya orang dagang, malah ini rugi. Tapi ada lagi keadaan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, mungkin tadi adalah komoditas usaha sampingan kita, udah nggak menghasilkan. Ladang sumber utama makan tidak juga menghasilkan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ini kondisi yang mengancam. Tapi Habakuk ngomong, sekalipun kondisi yang buruk tadi terjadi, kambing domba terhalau kurungan. Ini tabungan kita lah. Orang punya tabungan itu kambing domba zaman dulu. Tabungannya habis, saudara. Ini keadaan yang habis-habisan. Komoditas tambahan habis, bahan makanan habis, tabungan kita habis. Anehnya, luar biasanya, namun aku akan bersorak di dalam Tuhan. Ini bukan semata-mata kamuflase psikologi atau semata-mata katarsis pura-pura, tapi memang dia menangkap kebenaran ini, bahwa walaupun kondisi seburuk apapun, aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kata di dalam ini yang jadi kuncinya. Kalau kita di luar Tuhan, maka semua kondisi buruk itu akan benar-benar. Sebaliknya, kalau kita di dalam Tuhan, kita bisa bersorak-sorak, saudara-saudara ya. Kita dikatakan ayat 18, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Pegang kalimat ini, saudara. Firman Tuhan ya dan amin, perjanjian lama dan baru tidak terpisah. Sejak perjanjian lama, janji keselamatan sudah dideklar. Dia yang menyelamatkan aku, karena itu aku beria-ria. Saudara-saudaraku, saya dan saudara mungkin tidak imun, tidak kebal dari masalah penyakit dan resesi. Bukan berarti kita juga menolak satu sifat motivasi baik, semangat, tidak. Tetapi memang kalau kenyataannya sulit, Habakuk mengatakan memang keadaannya sulit, memang keadaannya susah, jahat, rusak, ya. Tapi dalam kerusakan, kesusahan, kesulitan itu, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Apa sebab, saudara? Karena Tuhan akan menyelamatkan kita. Amin, saudara-saudara. Saya mengalami hari ini, mengalami banyak hal yang menurut saya kurang fair, tidak adil, mengancam, menyusahkan. Tetapi saya pegang kalimat yang terakhir ini. Saya beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Terakhir, 19, saudara. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Amin. Saya dan saudara bisa mengalami kehabisan tenaga, kehabisan duit, kehabisan power, kehabisan dukungan. Tetapi Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dia sebutkan ini, satu ilustrasi yang menarik. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Rusa itu melincah, melenting, cepat, gesit. Dan rusa yang di mana? Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Satu janji Tuhan dalam kitab Habakuk pasal 3. Sekalipun kondisi-kondisi itu kita tidak ingkari, kita tidak tutup mata, kita tidak tolak bahwa memang itu terjadi. Tetapi Allah Tuhanku, ya,
Ya, Zebal Elohim, Allah semesta alam, Yahweh Elohim. Kata itu kalau dua Allah dan Tuhan itu disebut, berarti dua pribadi Tuhan itu disebut satu keyakinan dari Nabi waktu itu, yaitu Nabi Habakuk. Iya kekuatanku. Pegang itu saudara-saudara. Kalau Anda mengandalkan kekuatan yang lain, finansial, kesehatan, tabungan, apalagi kekuatan ekonomi negara, sistem, apalagi, you will be fail. Kamu akan jatuh, kita akan jatuh. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kaki rusa itu cepat menghindari bahaya, melenting mencari sumber air. Dan disebutkan ini rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi bukan di lembah kekelaman, tapi di bukit-bukit bicara tentang sesuatu yang indah, tempat kita menemukan padang rumput yang segar. Rusa itu di bukit-bukit tempat dia hidup, habitat terbaiknya. Amin. Saudara-saudaraku, sekalipun ini masa sulit, ya, saya tidak ingkari. Kita berada di masa-masa yang sama, saudara-saudara. Tapi pegang janji firman Tuhan hari ini. Tuhan, Engkaulah kekuatan. Aku berjejak di kakiku yang seperti kaki rusa, karena kekuatan Tuhan. Inilah firman Tuhan, saudara-saudaraku. Marilah kita menangkap kekuatan ini dalam hati kita sebagai kebenaran. Tuhan Yesus memberkati Anda. Shalom. I'll never know how much it costs to see my sin upon